Halo Sobat Anggur. Untuk video kali ini judulnya adalah keunggulan gabungan sistem teralis dan para batang sekunder dan tersier tumbuh bersamaan. Untuk mensiasati ruangan sempit dan ditanam banyak pohon anggur, tetapi ingin menghasilkan buah anggur yang optimal, maka untuk rambatannya dibuat kolaborasi antara sistem teralis dan para. Di greenhouse 2 kali 1 meter ini ditanam 6 varian anggur dan 2 varian tambahan hasil graftingan sambung pucuk. Panjang rambatan batangnya maksimal hanya 3 meter saja. Untuk itu terpaksa di batang primer pun tunas air dibiarkan tumbuh, tidak dipotes. Pilih yang pertumbuhannya cepat dan potensial untuk dijadikan batang tersier. Setelah memasuki fase generatif, but-but atau mata tunas dari batang sekunder dan tersier akan dipilih yang terbaik untuk dipecahkan atau disprut supaya menghasilkan bunga bakal buah. Dalam sistem para murni, semua tunas air yang tumbuh di batang primer akan dipotes atau dibuang supaya fokus dalam pembentukan batang sekunder. Tetapi dalam sistem gabungan antara teralis dan para tunas-tunas air yang keluar di primer dibiarkan tumbuh bersamaan dengan pembentukan batang sekunder. Setelah tunas airnya besar, maka akan diseleksi. Yang pertumbuhannya bagus dan panjang akan dijadikan batang tersier. Contoh yang ada di sini, setelah 40 hari masa tanam, baru akan dipotes tunas-tunas air yang tidak terpakai. Sekarang saya akan memperlihatkan cara potes pucuk atau tunas air yang tidak diperlukan, sisanya tidak dipotes dan akan dijadikan batang abadi, baik dari batang primer maupun dari batang sekunder. Pertama, jenis messenger. Ini batang primernya setinggi 120 cm, terus bergerak masuk ke para, terus bergerak ke arah sini,
Ini messenger. Batang skundernya terus bergerak dengan lincahnya. Terus bergerak sampai ke ujung sini. Ini batang skunder dari jenis messenger yang terus tumbuh sampai mentok ke ujung ini. Setelah diperhatikan, dari batang skunder ini tidak tumbuh tunas air. Jadi pertumbuhannya langsung ke ujung pucuk daun ini, sehingga dalam waktu 40 hari setelah masa tanam, ujung daunnya sudah mencapai 3 meter. Dan sekarang saya rambatkan ke atas peralon supaya bisa menjalar terus, karena baru 3 meter. Tetapi sulurnya akan saya potong supaya nutrisinya semua terfokus ke ujung pucuk daun ini. Jadi saya akan potong sulurnya. Ini pun saya potong tali ikatannya. Di sini pun ada sulur, saya potong. Nah, jadi nanti perkembangannya fokus ke ujung pucuk daunnya. Yang kedua, jenis Red Shine Muscat. Batang primernya kurang lebih sekitar 70 sentian. Karena saya sambung pucuk di sini dengan varian transfigurasi, terus berkembang sampai mencapai para-para, dan inilah akhir ujung dari transfigurasi. Di sini ada sulur yang panjang, akan saya potong. Di sini saya potongnya. Pucuknya akan dibiarkan terus berkembang. Dan ketika sprout ini membawa bunga PHP, ternyata bunga PHP-nya ada di sulur. Karena diberi harapan palsu saja, untuk itu saya akan potong di sini supaya cuma satu batang utama yang dibesarkan. Saya potong di sini, dan ini saya akan buang. Ini hasil lahir dari pohon anggur yang kedua. Yang ketiga, jenis Saldun. Batang primernya tumbuh subur sehingga tunas-tunas airnya keluar banyak sekali. Yang pertama ini, yang kedua ini, masih banyak lagi. Ini mencapai para-para setinggi 120 cm. Ini batang sekundernya terus bergerak sampai akhirnya ada di ujung sana. Saya akan potong tunas air yang tidak diperlukan. Pertama di sini akan saya potong. Di sisi lain tunas air ini tumbuh, tapi ini kelihatan besar, akan saya biarkan. Di atasnya ada tunas air juga. Tapi terlihat di sini tunas airnya tidak berkembang dengan baik. Terlihat di ujungnya ini meringkal-ringkal. Maka akan saya potong di sini. Akan saya musnahkan. Nah, di sini. Walaupun ini panjang, tapi tidak potensial. Di bagian atasnya muncul tunas air yang cukup panjang.
daunnya juga lebar-lebar, tetapi makin ke ujung daunnya makin mengecil. Dan saya akan potong di bagian sini saja, cukup hanya 30 sentian yang akan dijadikan batang tersiernya. Di sini pun tumbuh tunas air, akan saya potong juga. Di sini pun banyak tunas airnya, potong. Di batang sekunder tadul ini banyak sekali muncul tunas air sampai ke ujung sana, dan ujung pucuknya akan saya potong karena sudah melebihi 2,5 meter. Setelah saya tarik dari ujung sana, inilah hasilnya. Ternyata cukup panjang juga, dan mau nggak mau akan saya potong untuk pembatasan batang sekunder. Nah, jadi batang sekundernya hanya sampai di sini saja, di 2,5 meter. Ini seluruhnya yang tidak kepake saya potong juga. Cukup panjang juga batang sekundernya yang saya potong. Dan inilah hasil akhir ujung sekunder dari jenis Taldun. Keempat, jenis Julian. Dari bawah sudah muncul tunas air. Akan saya potong di sini. Di sini pun ada tunas airnya. Saya potong juga di sini. Terus naik ke atas. Ada juga di sini. Saya potong. Nah, ternyata di atasnya lagi ada tunas air yang potensial, yang cukup panjang, dan ini akan dibiarkan untuk dijadikan batang tersier. Di sini pun ada tunas air yang cukup panjang, tapi tidak potensial. Terlihat dari ujung pucuknya yang mengecil. Jadi akan saya potong tunas air yang tidak terpakai ini. Potong di sini. Batang primer dari Julian ini terus tumbuh ke atas setinggi 120 cm, lalu berbelok ke kiri menjadi cabang sekunder, terus tumbuh sampai ke ujung sini, sejauh 3,3 meter. Ini batas akhir dari ujung Julian. Yang kelima, jenis Jupiter. Di bagian batang primer sudah muncul tunas air. Ya, akan saya potong di sini. Potong di sini. Terus naik ke atas. Karena panjang seperti ini, dan akan saya biarkan untuk dijadikan batang tersier. Naik lagi ke atas. Di sini pun ada tunas air yang cukup panjang, tetapi kurang potensial. Maka akan saya buang di sebelah sini. Nah, terus di atasnya lagi ada tunas air masih kecil, tidak potensial, saya potong di sini. Terus naik ke atas. Ternyata di atas pun ada tunas air yang cukup panjang, yang akan saya biarkan jadi batang tersier. Ini panjangnya 1,9 meter.
Lalu masuk ke para-para yang kita sebut dengan batang sekunder. Di sini menjalar terus, tumbuh dengan sumburnya sampai mentok ke ujung besi ini. Ini jenis anggur Jupiter. Dari batang primernya tumbuh daun yang lebar dan besar-besar. Lalu di tengah-tengahnya tumbuh tunas air yang potensial yang dijadikan batang tersier. Terus naik ke para-para setinggi 120 cm. Dan di sini juga tumbuh tunas air yang cukup panjang yang dianggap sebagai batang tersier yang panjangnya sudah mencapai 1,9 meter dari media tanam. Dan ini batang sekundernya terus menambat di atas tali nilon, lalu berbelok ke kiri, dan inilah ujung akhir dari batang sekunder yang panjangnya baru mencapai 2,4 meter. Inilah ujung akhir pucuk daun jenis Jupiter. Terakhir, ke-6, jenis Sunny Dolce. Batang primernya sudah mencapai 1,2 meter. Dan memang pada awal penanaman panjangnya sudah mencapai 2 meter. Dan sekarang di sini terbelah menjadi 2 kordon. Bagian kiri dan bagian kanan. Ini kordon pertama ke arah kiri, terus merambat dan berakhir di sini. Ini ujung akhir kordon pertama. Kordon kedua ada sebelah kanan dan terus bergerak sampai mencapai ujung sini. Ini ujung sekunder dari jenis Sunny Dolce yang sudah mencapai 3 meter dari media tanam. Dari kedua kordon ini, anehnya tunas airnya sedikit yang keluar, sehingga tidak dipotong bagian tunas airnya. Nah, sekarang untuk membatasi pergerakan batang sekunder dari kordon yang sebelah kanan, maka akan saya potong di bagian sini. Dengan telah diperlihatkannya cara memilih tunas air yang potensial untuk dijadikan batang tersier pada gabungan sistem teralis dan para-para, serta telah diperlihatkannya cara potes pucuk untuk memaksimalkan perkembangan batang sekunder, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.